Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-260. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-260 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-260 hari ini adalah saham INDF, di mana INDF ditutup minus 0,41% di harga 6.225, di mana di level saat ini di harga 6.225 ini masih belum kita katakan menarik. Kenapa? Karena dia masih berada di bawah level PBL atau level resisten terkuat saat ini di 6.300. Jadi yang paling menarik atau yang paling bagus adalah ketika kita bisa membeli saat dia breakout dulu di atas 6.300. Mumpung ini jaraknya hanya 75 poin atau kurang lebih 3 tick saja, lebih saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman bersabar dulu ya, menunggu sampai dia bisa naik lagi atau bisa breakout lagi di atas 6.300. Ketika dia bisa mampu breakout, ketika dia bisa melewati 6.300, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli INDF. Tapi selama dia masih belum bisa naik ke atas 6.300, maka tidak ada alasan untuk kita masuk ke saham ini. Jadi kita masih wait and see selama dia masih belum menembus level PBL, level pentingnya di 6.300. Tetapi kalau misalkan dia mampu melewati 6.300, maka langsung teman-teman pertimbangkan untuk entry dengan range buy 6.300 sampai dengan 6.350. Batasi cut loss kurang lebih di 6.225 sampai dengan 6.250, dengan target kenaikan adalah menuju PBH di 6.650 sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 6.825. Selanjutnya setelah kita punya INDF, ada saham WMUU, di mana emiten ini tutup stagnan di harga 197. Kalau kita perhatikan bahwa emiten ini memiliki low terendah selama 40 hari berada di 190 berdasarkan indikator The Golden Cross, juga menunjukkan resikonya adalah medium, artinya saat ini dia masih berada di tengah-tengah, sehingga kita masih punya kebimbangan ya antara mau beli atau kita menunggu. Kalau kita mau membeli, memang lebih direkomendasikan kalau misalkan WMU ini bisa turun lagi sedikit lagi ke mungkin di bawah 195, bisa dipertimbangkan untuk entry ya. Jadi selama WMU ini masih kuat dan bertahan di atas 190, itu aman. Itu poin pentingnya, ini aman. Secara umum aman. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol di bawah 190, baru teman-teman yang sudah punya saham boleh cut loss dulu, atau yang belum masuk wait and see. Tapi kalau misalkan dia turun, misalnya 197, di hari Senin nanti dia turun mungkin di 193, 192, ya silakan pertimbangkan untuk buy. Kenapa? Karena dia masih bertahan di atas 190. Intinya gini, kalau kita melihat sebuah chart ya, seperti contohnya chart WMUU, kita tidak perlu pusing ini nanti kalau setelah saya beli naik apa turun, setelah saya jual malah tambah terbang atau tidak ya. Kita hanya fokus pada teknikalnya dan kita harus fokus pada trading plan-nya. Ketika kita bilang bahwa PBL atau support terkuat di 190, itu langsung otak kita berpikir, kalau misalkan harganya masih jauh dari 190, artinya ketika saya masuk di harga tersebut dan saya punya support cukup jauh, artinya ketika dia ternyata turun, maka ada potensi resiko yang cukup lebar. Nah, di mana saya harus cut loss? Apakah pas di 190 itu? Apa di bawah 190 atau di atas 190? Nah, ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tergantung profil resiko masing-masing dari teman-teman. Semuanya itu berbeda. Antara saya dan teman-teman itu resiko profilnya berbeda-beda. Makanya selalu saya katakan, kalau teman-teman sudah lihat bahwa oke, PBL support terkuat saat ini di 190, harganya di 197. Pertanyaannya adalah level mana yang menurut teman-teman yang paling nyaman untuk dimasuki? Yang ketika kalau misalkan cut loss, kita punya skenario-nya gagal, saya juga ikhlas, tidak masalah, uang saya itu hilang. Nah, kalau saya pribadi, saya akan menunggu di 190 sampai 192. Karena apa? Karena ketika saya cut loss mungkin di 187, 188, itu ruginya tidak sebesar ketika saya beli 197. Kan pasti ada yang bertanya, kan kita bisa beli 197, cut loss 195. Yuk, bisa-bisa saja, tidak ada yang larang. Tapi pertanyaannya, kamu cut loss asal cut loss itu namanya. Support masih jauh. Kamu udah cut loss. Pertanyaannya, kamu yang belinya ketinggian berarti. Karena kamu tidak siap dengan minus yang dalam. Padahal cut loss-nya masih jauh di bawah. Makanya selalu saya katakan adalah
Di saham itu banyak sekali, masih ada 700-an saham. Jangan kita fokus kejar ke satu saham yang sudah terbang tinggi. Nanti nyangkut pucuk, mulai menyalahkan orang lain. Ini yang selalu saya reminder terus, bahwa kita ini harus bisa belajar dewasa, bahwa apapun yang teman-teman nonton di YouTube itu sekedar informasi yang membantu mempermudah teman-teman. Bayangkan kita pagi sudah punya aktivitas, teman-teman lain mungkin YouTuber lain juga sudah punya aktivitas. Kita meluangkan waktu malam hari, kita menukar waktu kita untuk memberi edukasi dengan balasan mungkin AdSense yang tidak seberapa besar itu. Tapi kita berusaha tetap memberikan bahwa ini kita kasih bahwa teman-teman punya rambu, punya istilahnya roadmap lah. Ketika teman-teman nyangkut, oke, ini roadmapnya. Kalau ternyata dia jebol support, itu baru kita panik. Tapi kalau selama dia masih on track, tidak perlu panik. Makanya seperti saya katakan, market kemarin yang dibanting menjelang closing, itu artinya semua tidak panik. Saya senang sekali di awal itu tidak panik langsung dibanting ya. Justru opening langsung gap up, namun nanti di menjelang closing baru dia mulai koreksi dan menutup gap tersebut. Tapi itu bagus sebenarnya. Nah, ini saya katakan bahwa kalau kita selalu punya optimisme, kita yakin bahwa walaupun banyak sekali informasi yang sangat-sangat menyesatkan atau banyak berita yang membuat kita takut, tapi kita harus punya pemikiran bahwa ketika semua itu dikeluarkan, maka ada pihak-pihak, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momentum tersebut untuk apa? Mengambil di harga bawah. Mereka punya modal besar, tidak bisa mereka main HK, main langsung buy dengan all in begitu, tidak bisa. Salah satu jalan adalah mereka harus menadah. Enggak apa-apa mereka rugi sementara waktu, tapi mereka itu caranya mereka untuk bisa akumulasi. Mereka tidak akan mungkin akumulasi ketika naik. Sangat-sangat susah. Karena apa? Ketika mereka langsung all in naik, itu harganya terbang tinggi dan retail pasti kabur duluan. Retail menang. Saya yakin, bandar pasti kalah. Tapi ketika dengan cara market dibanting habis, retail tidak mungkin masuk. Retail akan masuk ketika berita bagus akan keluar. Nah, disitulah mereka bisa perlahan juga exit. Jadi, selalu saya ulangkan bahwa harus punya mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, agar kita tidak ikut masuk ke jurang yang sama dengan kebanyakan orang. Jadi sekali lagi untuk WMUU, kalau jelas kita lihat dengan angka PBL 190, ya maka kita langsung punya mindset langsung terbentuk. Oke, kalau gitu berarti saya boleh beli di 190 sampai 192. Jadi saya selalu berusaha mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung. Kita harus langsung, kalau misalnya ini sudah dikasih chart loh, kita tidak perlu gambar lagi, cuman hanya membaca. Kita langsung bisa mengetahui, oke, buy-nya 192 lah paling enak. Kalau buy 197 ya bisa saja sih, tapi kalau 190 saya tidak bisa terima, ya jangan masuk gitu. Tapi kalau bisa ya just do it. Tapi kalau misalkan ada yang masuk ketika dia dibanting di bawah 190, itu berarti sebuah kebodohan. Jelas-jelas support 190, opening langsung dibanting di bawah 190, katakan di 187, 188, terus dia entry. Habis dia entry malah jatuh terus menyalakan. Katanya WMU bagus. Ya pertanyaannya adalah, sudah jelas support 190, opening langsung dibanting ke 187. Tidak ada reason untuk kita masuk. Tapi kalau misalkan opening banting 192, masuk nih, ternyata jebol lagi, ya langsung batasi kapal 188, 187, selesai. Karena kita tahu support ini super kuat. Kalau ternyata jebol, artinya dia punya kekuatan untuk menjebol itu tinggi. Sellernya menekan terlalu kuat, artinya ada indikasi di hari itu atau di keesokan harinya dia bisa turun lebih dalam lagi. Tapi kalau dia bisa masih kuat di area tersebut, artinya orang masih banyak hold, keep di area tersebut sebagai area demand yang kuat. Nah, itu barulah kita bisa masuk. Nah, di sini Golden Cross juga membantu kita, ada kasih tanda warna biru ini. Masuk dalam area biru ini adalah area beli sebenarnya, ya. Ini masuk area beli sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau membeli, ya 190 sampai dengan 194 lah. Itu menjadi area beli yang menarik. Atas kurang lebih di 186 187, target kenaikan adalah menuju PBH di 208, kalau bisa tembus, target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 242. Selanjutnya kita punya Pegas ya, di mana saham ini setelah dibanting karena beberapa informasi, kasus atau apapun itu, kemudian akhirnya dia bisa rebound kembali. Ini banyak sekali juga yang panik sell ketika melihat Pegas tiba-tiba langsung ARB, kemudian dibanting terus. Namun apa yang terjadi setelah itu?
Pegas kembali diangkat dan berhasil melewati area pentingnya di 1085. Saat ini closing di 1130 atau naik tipis 0,89%. Artinya jaraknya sudah cukup jauh ya. 1085 ke 1130 itu kurang lebih ada 45 poin ya, sepertinya 45 poin atau kurang lebih ada 9 tick, dan itu jarak yang menurut saya cukup jauh. Karena toleransi saya mungkin 3 sampai 4 tick dari harga atau dari titik support. Itu baru mungkin saya bisa masuk. Jadi ketika saya masuk 3 tick dari atas support, maka saya juga pasang cut loss 3 tick di bawah support. Kalau saya masuk 4 tick, maka saya keluar juga dengan 4 tick ya. Jadi saya selalu membuat itu balance sehingga saya tidak bingung. Jadi kalau teman-teman punya cara tersendiri, bisa dilakukan sendiri, tidak perlu ikut orang lain karena tujuan kita sama. Saya buat cara itu biar saya cuan. Teman-teman pakai cara teman-teman ya juga sama buat cuan. Tidak ada yang pakai cara itu buat mencari boncos. Saya yakin tidak ada. Jadi kita semua punya tujuan yang sama di market adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profit dengan cara yang berbeda. Kalau teman-teman rasa cara teman-teman profit, ya just do it. Tetap ikut cara itu, jangan ikut saya. Tapi kalau ada yang mengikuti saya dan profit, ya sudah, ikuti yang teman-teman yakini. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa apa yang saya selalu sebutkan di sini selalu naik. Karena bagi saya tetap di market tidak ada satupun yang bisa menebak pergerakan itu, sekalipun dia hebat sekali. Karena bagi saya market itu sifatnya dinamis. Kita hanya bisa mempredik kemungkinan, ya, probability-nya, tapi tidak bisa menebak apakah 100% ini bisa naik. Kalau bisa ada yang bisa menebak 1 bulan benar semua, itu baru saya akui hebat ya. Tapi kalau nebaknya 2 kali, 3 kali benar terus seterusnya salah semua, ya gitulah. Jadi kalau Pegas, sekali lagi, kalau misalkan ada yang ingin membeli, maka saya lebih recommended kalau misalkan beli di 1085 sampai dengan 1100 ya. Nunggu lagi, tawar lagi di 1100 mungkin kalau bisa dapat, kalau rezeki, maka itu jauh lebih menarik. Tapi kunci pentingnya adalah pastikan dia kuat dan bertahan di atas 1085. Kalau dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 1085 dan kemudian setelah Senin teman-teman melihat dia turun mendekati 1100, boleh buy. Tapi kalau misalkan setelah buy di 1100 atau di 1095 ternyata malah turun terus, bagaimana Kak? Ya sudah, kita punya low 40 hari harga terendah di sini di 1055, kita pasang itu sebagai cut loss. Mungkin 1055 sampai 1060 lah. Kita pasang itu sebagai cut loss. Tapi target kenaikan kita adalah menuju kemana? Ke 1280. Ini adalah area PB atau resisten paling kuat. Sehingga kalau teman-teman hitung risk reward, maka jauh lebih menarik reward ya. Sehingga di sini TGC juga bilang risikonya low. Walaupun di 1130 masih bilang low, apalagi kalau teman-teman dapat di 1100. Tapi kalau saya pribadi memang saya akan menunggu ya 1085 sampai dengan 1100 akan saya beli di sana. Lebih menarik lagi kalau dia dekat dengan 1085, 1090 itu bagus. Asalkan kuat dan bertahan di atas 1085. Tapi kalau langsung jebol di bawah 1085 ya tidak ada alasan buat kita untuk entry. Jadi sekali lagi, area beli menurut saya yang menarik adalah 1085 sampai dengan 1100. Batasi cut loss kurang lebih di 1055 sampai dengan 1060. Target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 1280. Kemudian selanjutnya kita punya saham GJTL di mana saham ini tutup naik tipis 0,57%, di mana emiten ini secara pergerakan 40 hari terakhir itu masih cenderung sideways ya. Ini cenderung sideways dengan range atau rentang areanya di 830 sampai dengan 965. Harga saat ini di 875 itu berada di kurang lebih di tengah-tengah antara menuju area PBH di 930 atau menuju PBL di 830. Jadi jaraknya masih berada di tengah-tengah sehingga indikator menunjukkan resikonya medium. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ngotot membeli ya, maka di sini adalah yang nama gold line. Teman-teman bisa pakai ketika dia breakout 880, bisa pertimbangkan untuk beli ya. Buy 880 885, cut loss di 850 860. Target kenaikan adalah menuju ke 930. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu menembus di 880, maka lebih baik teman-teman tunggu di area 830 sampai dengan 850. Cut loss kurang lebih di harga 815 820. Target kenaikan yang sama yaitu menuju ke 930. Jadi sekali lagi ada dua opsi, antara buy on breakout gold line atau menunggu
ketika dia di PBL. Pasti ada yang bertanya lagi kalau nonton video ini, kapan kita harus buy on breakout GL, kapan kita harus menunggu? Ya kita lihat nanti hari Senin. Itu jawabannya. Kalau hari Senin ternyata dia bisa naik dulu di atas 880, ya buy on breakout. Tapi kalau dia tidak bisa tembus 880, ya jelas jawabannya adalah kita menunggu. Menunggu di berapa? Ya kita menunggu di area dekat PBL, yaitu di 830 sampai dengan 850. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman sekali lagi untuk mengingatkan bahwa pre-order kaos Jordan part pertama Bull and Bear Limited Edition masih terus dibuka sampai dengan 31 Mei 2021, di mana untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Bagi teman-teman yang membeli atau yang mengikuti pre-order ini, teman-teman akan mendapatkan spesial bonus, di mana spesial bonusnya adalah teman-teman bisa mendapatkan akses ke dalam grup official Joran Investama. Kemudian teman-teman juga mendapatkan diskon 20% untuk webinar yang akan diselenggarakan oleh Joran Investama juga. Kemudian untuk satu orang pemenang ya akan diundi, dipilih satu orang dari semua yang pre-order berhak mendapatkan fasilitas The Golden Cross secara gratis selama sebulan senilai 150.000 dan juga mendapatkan 1 bulan gratis private konsultasi bersama saya senilai 1 juta rupiah. Jadi manfaatkan momentum tersebut, silakan chat WA tersebut biar teman-teman tidak kehabisan pre-order, karena kurang lebih 4 hari lagi, 3 hari lagi kita akan close pre-ordernya. Selanjutnya kita punya emiten BMTR, di mana sehari sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, di mana sentimennya sama, pergerakan dari grup MNC yang kompak naik semua, akhirnya membuat sentimen BMTR juga ikut naik, berhasil menembus area PBH kemarin, namun sayang sekali hari ini dia dibanting lagi minus 2,15% di harga 274. Di harga saat ini 274 ini masih aman. Kenapa saya katakan masih aman? Karena masih bertahan di atas level PBH. PBH ketika dia masih di candle ini masih belum breakout, dia masih jadi resisten paling kuat. Tapi ketika sudah breakout seperti ini, artinya dia langsung berubah menjadi support paling kuat, sehingga saat ini di harga 274 ini dia sedang menguji support kuat di PBH 272. Kalau ternyata tidak mampu bertahan, jebol besoknya di hari Senin, ya mungkin dia bisa terus melanjutkan penurunan, bahkan sampai ke 256, 260. Nah, kalau skenario itu yang terjadi, kita jangan masuk. Kita beli kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan. Jadi kalau skenario pertama di hari Senin, opening, langsung dibanting di bawah 272, kita wait and see, kita antri di 256 sampai dengan 260. Itu kita antri di sana. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat, mungkin opening langsung 272, 274 lagi, ya sudah, buy di area tersebut. 272, 274, cut loss di 268 mungkin, atau di 266. Target kenaikan adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 282. Tapi kalau misalkan kasusnya dia opening dibanting di bawah 272, mungkin sampai 268, 266, belum sempat ke 260, dia rebound lagi naik ke atas 272, ya sudah buy on breakout 272 sampai dengan 274. Jadi sekali lagi teman-teman harus paham, harus punya sense bahwa ini levelnya di mana saja sih. Support 272, support berikutnya 256. Kalau jebol 272 saya antri di 256. Kalau breakout lagi 272 saya boleh beli. Jadi itu yang teman-teman harus kuasai. Jadi jangan terlalu bergantung pada orang bahwa ini Kak belinya di berapa ya? Bagusnya di berapa ya? Tidak perlu. Kita hanya perlu lihat support, resisten. Di situ kita bisa lihat kalau ternyata dia tidak mampu jebol resisten, ya mending tunggu di area support. Kalau ternyata dia bisa breakout resisten, ya sudah kita buy on breakout. As simple as that. Dengan begitu juga kalau teman-teman cut loss. Setelah dia breakout turun lagi, cut loss. Ketika menyentuh PBL atau menyentuh support ternyata tambah turun, ya cut loss. Jadi level-level penting itu menjadi acuan buat teman-teman biar tidak kebingungan ketika ternyata market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita tahu tuh kapan harus kita cut loss. 3 tick di bawah support, oke. Breakout resistance kita buy, oke. Tapi karena jebol lagi, cut loss lagi. Jadi tidak ada yang bisa menebak market. Tugas kita adalah meminimal kerugian kita sehingga modal kita tidak tergerus banyak. Tapi kalau merasa bahwa 10 kali trading 10-nya loss semua, cut loss terus, ya sudah berarti teman-teman ya tidak cocok trading. Simple, invest saja. Atau tidak perlu masuk ke pasar modal, ya simpan deposito biar jauh lebih aman kalau tidak mau rugi ya. Ya sekali untuk BMTR kunci pentingnya 272. Kalau bisa bertahan bagus, kalau jebol ya
bisa terus melanjutkan penurunan dan itu bisa sampai ke 256. Selanjutnya kita punya SMBR ya, di mana ini minus 2,13%. Dua hari sebelumnya itu dia downtrend parah, namun bisa menembus PBL, menembus level resisten kuat yang saat ini berubah jadi support kuat di 670. Namun sekarang dia mulai mengalami penurunan lagi. Tapi penurunan ini masih saya katakan aman karena apa? Karena dia masih bertahan di atas 670. Kalau dia jebol di bawah 670 baru rawan. Tapi karena dia masih kuat dan bertahan di 670, harga saat ini di 690, artinya sebenarnya ini masih aman-aman saja jika teman-teman yang belinya di 670 atau yang mungkin belinya di pucuk ya. Tapi kalau misalkan di hari Senin nantinya dia tidak mampu bertahan di 670, maka pertimbangkan untuk wait and see. Bagi yang belum masuk, kalau yang sudah entry silakan pasang stop loss beberapa tick dari area PBL atau area supportnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun mungkin mentok 670, 675, terus dia bisa bertahan di situ, sideways di situ, ya sudah, ambil di situ 670 sampai dengan 680, silakan buy. Cut loss kurang lebih di 630, 640. Target kenaikan adalah menuju PBH di 820 dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 910. Sekali lagi, kunci pentingnya dia ada di 670. Kalau bisa kuat dan bertahan di 670, buy. Jebol di bawah 670, kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya MBSS, di mana emiten ini ditutup minus 0,85% dari harga 472. Emiten ini bergeraknya sudah cukup berisiko tinggi, ya. Indikator juga sudah menunjukkan resikonya high, ya, di sini. Karena apa? Karena dia sudah mau menuju ke area PBH di 486. Karena PBH ini adalah level resisten yang sangat kuat. Ada indikasi bahwa level ini kalau tidak ditembus, dia bisa dibanting yang dalam, dan kalau teman-teman ambil di pucuk di sini, itu minusnya cukup dalam. Ini sudah sekali diuji ya. Sudah 2 kali diuji, 3 kali diuji, tidak bisa, selanjutnya dibanting. Sekarang dia coba lagi. Kalau tidak mampu dia tembus ini, ya dibanting lagi. Makanya, kalau saya pribadi di level seperti ini, saya tidak akan membeli. Jujur, saya tidak akan membeli. Saya akan selalu hunting saham-saham yang dekat PBL, yang masih di bawah PBL, tapi jaraknya tidak terlalu jauh juga, atau yang masih di atas PBL tapi dekat. Mungkin 3 tick maksimal atau 4 tick maksimal. Itu saya akan masuk. Tapi kalau ini jaraknya PBL di 440, harganya di 472, itu kurang lebih ada 32 poin. 32 poin itu kalau masing-masing dibagi kenaikan itu naiknya adalah 22, ya maka kurang lebih ada 18 tick. Itu jaraknya jauh sekali. Saya cuma toleransi 3 sampai 4. Jadi tidak ada reason buat saya untuk masuk. Tapi kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa wah ini bagus nih Kak, bentuk pattern inilah itulah, resinya masih bagus, MACD-nya masih bagus, ya sudah, beli-beli saja, itu hak teman-teman ya. Saya cuma kasih gambaran petanya seperti apa. Kalau tetap ngotot masuk ya silakan masuk. Itu hak teman-teman. Yang penting tahu kapan harus keluar ya. Jadi jangan sampai tersesat. Jadi kalau saya pribadi memang menunggu di area 440 sampai dengan 450 itu jauh lebih menarik ketimbang ambil di harga saat ini. Dan saham terakhir yang kita review di part yang ke-260 hari ini adalah saham TGKA, di mana emiten ini tutup minus 2,43% di harga 8.050. Kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini masih berada atau masih bergerak selalu berada di bawah level PBL di 8.500. Dia masih bermain di area 7.800, 8.000, 7.800, 8.000, dan itu menjadi area permainannya. Saya pribadi memang tidak akan membeli kalau misalkan dia jaraknya sejauh ini ya. Ini masih ada 450 poin, itu jauh sekali. Kalau kita bagi dengan kenaikan 50-50, ya bisa jadi ada 9 tick ya. Ini masih cukup jauh menurut saya. Jadi saya akan membeli kalau memang dia bisa naik lagi di atas 8.500, baru saya membeli. Dengan skenario itu, maka area belinya 8.500 sampai dengan 8.550. Target kenaikan adalah menuju 9.900, cut loss kurang lebih di 8.400 atau di 8.450. Atau bisa pasang lebih rendah lagi. Tergantung teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang ngotot bahwa, wah kalau saya menunggu breakout itu kehilangan 9 tick dan itu profitnya lumayan loh Kak. Boleh nggak saya masuk di harga saat ini? Boleh. Saya akan bantu. Di sini ada yang namanya low 40 hari harga terendah di 7.800. Ada juga support white line di 7.900.
Dan di sini juga ada yang namanya gray line bawah di 7837. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil di 8.000 sampai 8.050, ya sudah cut loss bisa pakai di 7.800, 7.850 atau di 7.900. Ini 3 support bisa dipakai. Bebas. Tapi kalau yang paling penting ini jangan sampai dijebol. Kalau jebol, maka ada indikasi dia bisa mengalami penurunan yang sangat dalam lagi. Jadi pastikan kalau mau nekat membeli, ya bisa dilihat di sini ada level support di 7.800. Itu menjadi support akhir, menjadi harga terendah selama 40 hari candle ini, ya. Jadi kalau dia bisa kuat dan bertahan, ada indikasi atau ada kemungkinan besar dia bisa naik. Tapi kalau ternyata gagal, ya sudah, bisa terus terjun bebas. Tapi kalau kita perhatikan dari psikologis candle, maka ini ada indikasi bisa bullish ya. Semoga bagi teman-teman yang mungkin nyangkut pucuk, semoga ini harapan kita bersama. Tapi saya tidak bisa menebak market, hanya bisa membaca saja bahwa ada indikasi TGKA ada kemungkinan besar akan kembali mencoba untuk menembus area PBL atau area resistance terkuat di 8.500, dan kalau itu bisa naik melewati PBL, maka cerah untuk TGKA bisa terus lanjut ke 9.000-an. Tapi kalau ternyata itu susah sekali tembus, ya mungkin dia akan konsolidasi dulu sideways. Yang penting poinnya adalah harus bisa kuat dan bertahan di atas 7.800. Kalau konsolidasi bertahan di atas 7.800, artinya konsolidasi itu konsolidasi sehat. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-260 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.